di mana-mana dua kabupaten enggak dong. Oh iya benar. Ada Wonogiri dan Boyolali menang. Iya. Ini cuman di sini kalah, di sana Solo kalah ya. Jakarta kalah tipis. Ya. Bali kalah. Bali ya. Jadi pukulan yang sehebat ini hanya ada dua. Ini aksi curang yang masif, atau aksi tempur yang masif. Oke. Macam itu. Pak Pacul, analisis dulu dong. Oh iya belum selesai. Iya tuh. Ini kan aksi anak hipotesanya, Pak. Iya. Hipotesisnya ini. Ya. Masih simptom nih yang ini ya. Ini kan simptomnya ini. Oke, kita analisis. Akhirnya sampai pada kesimpulan saya kalah kelas. Kami kalah kelas. Jadi komandan tempur mereka kelas A. Jadi Berarti semua Bapak mengatakan bahwa kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan? enggak lah, Pak. Wow. Hanya sayangnya apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul ini setelah semua proses hukum, protes-protes pihak 03 atas hasil Pilpres ini selesai. Dia mengatakan seperti itu, seolah-olah berbeda dengan pendapat-pendapat yang selama ini dilontarkan oleh Hasto, oleh Ganjar Pranowo, dan oleh tim 03. Itu baru kemarin setelah semua proses selesai, setelah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga menurut saya ini hanya sekedar lipstick lah ya, hanya sebuah upaya untuk menghapus kesan tentang kemelinti, kesan tentang ngeyelnya PDIP atas hasil Pilpres kemarin. Coba kalau Bambang Pacul ngomong ini ketika elit-elit PDIP sedang hingar-bingar semangat-semangatnya mengatakan pemilu curang, pemilu abuse of power Jokowi. Kalau mengatakan itu saat itu bisa kita terima bahwa pendapatnya Pak Bambang Pacul berbeda dengan mainstream pendapatnya para elit PDIP yang lain. Tapi ngomong ini baru kemarin dengan Deddy Corbuzier itu, ya saya kira hanya sekedar upaya mencuci piring, upaya menutupi diri atas kesan buruk, atas nilai hitam yang ada di kubu 03 dalam kurung ya kubu PDIP. Jadi menurut saya sudah nggak begitu sakti lah, sudah nggak begitu pengaruh atas kesan buruk yang sudah ditorehkan oleh PDIP dan yang muncul di depan publik. Jadi kalau menurut saya ini tidak lebih dari upaya untuk mencoba memperbaiki diri, tapi sudah terlambat. Sudah terlambat, ya, karena apalagi Bambang Pacul kan masuk dalam salah satu nama yang diunggulkan untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Ya, Bambang Pacul salah satu kandidat penting yang sudah muncul yang akan dijauhkan oleh PDIP untuk besok di kontestasi pemilihan gubernur Jawa Tengah akhir tahun ini. Jadi menurut saya tidak terlalu berpengaruh lah, tidak terlalu berpengaruh, apalagi ya tadi itu. Tapi kalau seandainya Bambang Pacul berani ngomong itu, berani ngomong bahwa kekalahan Ganjar Mahfud bukan karena kecurangan, bukan karena abuse of power, bukan karena Jokowi dan lain sebagainya, tetapi karena murni kesalahan diri sendiri, kesalahan internal PDIP, kesalahan Ganjar Mahfud. Pada saat-saat sedang rame-ramenya elit-elit PDIP mengkeroyok 02, mengkeroyok Pak Jokowi, baru kita apresiasi bahwa itu sebagai sebuah pernyataan yang jujur, gentle, berdasarkan kacamata pribadi. Tapi sudah selesai semuanya, panggung sudah ditutup, protes PDIP di Mahkamah Konstitusi juga sudah kalah, sudah semuanya udah geletak semuanya, baru ngomong begini ya, itu upaya mencuci piring, upaya mencoba untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik kepada Bambang Pacul sendiri dan kepada PDIP secara umum. Menurut saya tidak akan berhasil, apapun semanis apapun yang dikatakan oleh Bambang Pacul. Ya kan sudah nggak ada pengaruhnya, nggak ada pengaruh apapun bagi kekalahan Ganjar Mahfud bagi kemenangan Prabowo Gibran. Itu menurut saya. Jadi
saya ingin mengajak kita nggak usah terbodohi lah dengan statement-statement manis politikus-politikus yang kesiangan, statement-statement yang seolah-olah bagus, seolah-olah Bambang Pacul berseberangan dengan Hasto, berseberangan dengan Ganjar Mahfud, berseberangan dengan PDIP. Menurut saya nggak usah percaya begitu saja, karena itu mereka adalah satu klub, satu partai ya, satu tim. Jadi itu hanya upaya-upaya yang menurut saya sudah tidak berlaku lah, sudah tidak punya nilai yang signifikan untuk merubah citra buruk 03 atas hasil Pilpres kemarin. Ya, Bambang Pacul dulu memang pernah mengatakan bahwa jangan musuhi orang baik, jangan musuhi wong ayu. Iya, tapi kan kemudian statement itu tidak dilanjutkan oleh Bambang Pacul ketika kemarin Ganjar Mahfud, Ibu Mega, Timnas 03 rame-rame menghujat Pak Jokowi. Kemana suaranya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Kalau kemudian itu dilanjutkan dengan statement tegas, jangan menyalahkan Pak Jokowi, jangan abuse of power, ikut-ikutan menjas Pak Jokowi salah, jangan begitu. Kalau itu kemudian secara konsisten disuarakan oleh Pak Bambang Pacul, mungkin kita masih bisa menilai, bisa menerima bahwa Bambang Pacul punya pandangan yang berbeda, punya pandangan yang tersendiri di luar pendapat-pendapat ekstrim yang selama ini dilakukan oleh Hasto CS itu. Tapi sayang, ini ungkapan sudah terlambat. Ungkapan di mana barang apa sudah tutup, sudah selesai. Coba kalau kemarin tuntutannya di Mahkamah Konstitusi dimenangkan, 03 dimenangkan misalnya, pasti tidak akan ngomong begini. Pasti ngomongnya akan ikutan searah dengan mereka, dengan timnya sendiri, ya kan? Oke. Itu aja saya kira komentar pendek saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul dalam podcast bersama Deddy Kobuser beberapa hari yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.